sore semuanya. Hari ini kita lanjut materi ya. Kita nggak tutorial. Nanti tutorialnya nanti aja setelah libur Lebaran. Ya, jadi hari ini kita selesaikan dulu materi terkait bab 9 tentang deret. Nah, di pertemuan terakhir kita berbicara deret berganti tanda. Nah, hari ini nanti kita akan membahas deret pangkat. Sebelum masuk ke deret pangkat, ada yang mau ditanyakan nggak terkait yang kemarin saya sampaikan? Ini deret positif, deret berganti tanda, konvergen mutlak, konvergen bersyarat. Oke, ini contoh-contohnya. Kemudian, oke, ini beberapa contoh yang lain. Ada pertanyaan nggak terkait deret berganti tanda? Nggak ada? Oke, yang jelas yang perlu diingat ya di deret berganti tanda sambil mereview lagi barangkali lupa belum ingat ya. Di deret berganti tanda itu di deret berganti tanda ya, tanda itu ya ujinya cuma satu sebenarnya ya. Yang pertama ada ya uji deretnya itu ya cuma ada satu uji ya yang di uji tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah eh, ya kalau misalkan kita punya deret berganti tanda bentuknya seperti ini ya, min 1 pangkat N plus 1, N sama dengan 1 dan beta hingga AN, di mana AN itu adalah bilangan positif. Oke. Ya, uji deretnya apa? Yang pertama, ya jika yang pertama itu adalah AN plus 1 lebih kecil daripada AN. Ya, artinya apa? Artinya di sini AN monoton turun. Oke. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah limit N menuju hingga dari AN ini sama dengan 0. Ya, jika dua syarat ini terpenuhi, maka deret berganti tanda N sama dengan 1 sampai hingga min 1 N plus 1 AN ini konvergen. Oke, nah di sini kita hanya mengatakan deret berganti tandanya konvergen. Ya, konvergen lebih jauh lagi jenis kekonvergenannya apakah konvergen mutlak atau bersyarat ataukah divergen gitu kan ya. Maka kita harus tinjau lebih lanjut lagi ujinya. Gitu ya. Nah, ada teorema yang selanjutnya di uji deret berganti tanda tuh mengatakan apa? Jika sigma mutlak UN itu adalah aturan aturan deret gitu ya, sembarang ya. Jadi eh, kalau misalkan kita punya deret berganti tanda seperti ini, UN-nya yang mana? UN-nya itu adalah yang di depan sigmanya, gitu ya. Jadi UN-nya adalah min 1 N plus 1 dikalikan AN. Kalau misalkan di deret positif, misalkan saya punya deret positif seperti ini, gitu ya. UN-nya yang mana? UN-nya ya sama dengan AN. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya ada teorema yang mengatakan jika saya punya sembarang deret gitu, kemudian eh, oke, eh, jadi kita punya sembarang deret ya. Kemudian teoremanya mengatakan apa? Jika deret mutlaknya, sembarang deret itu kita mutlakkan ya. Jadi kita akan dapat deret baru, tentunya ini jadi deret positif. Oke. Nah, jika deret mutlak ini konvergen gitu ya. Teoremanya mengatakan apa? Maka
deret yang belum dimutlakan, deret asalnya, gitu, ya, itu juga konvergen. Oke, nah konvergen ini disebutnya konvergen mutlak, ya. Eh, Jenis kekonvergenan ini disebut konvergen mutlak. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi yang kemarin disampaikan terkait deret berganti tanda? Kalau ada konvergen mutlak, ada juga konvergen bersyarat, ya. Di mana jika eh, sigma, oke, deret mutlaknya, ya, ini divergen, gitu ya, divergen, tetapi deret eh, deret secara umumnya itu konvergen, maka konvergen ini disebutnya apa? Jenis kekonvergenannya disebut konvergen bersyarat, gitu ya. Oke, nah jadi ada konvergen mutlak, ada konvergen bersyarat. Kaitannya dengan deret berganti tanda apa? Kalau misalkan kita diberikan deret berganti tanda, kemudian kita mutlakan, artinya kita akan dapat deret positif yang ini, gitu ya. Jadi kalau deret berganti tanda, ya, sigma UN ini min 1 N plus 1 AN, ini kalau dimutlakan, ini saya akan dapatkan deret positif yang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalkan saya punya deret berganti tanda, ini, ya, kemudian saya mutlakan. Artinya sebenarnya saya memandang deret positif yang terkait, gitu ya. Deret positif yang berkaitan dengan deret yang aturannya itu serupa dengan deret berganti tandanya, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan si deret positifnya ini konvergen, maka deret berganti tandanya juga akan konvergen. Disebutnya konvergen mutlak. Nah, tapi kalau misalkan deret positifnya divergen, maka deret berganti dan tapi kalau deret positifnya divergen, deret berganti tandanya juga harus diperiksa, berarti karena masih bisa konvergen, ya. Meriksanya dengan cara apa? Dengan uji yang ini. Oke. Nah, kalau dengan uji ini dikatakan dia konvergen, maka konvergennya masuknya bersyarat. Ya, tapi kalau berdasarkan diuji lagi dengan uji deret berganti tanda dia divergen, ya udah masuk kategorinya divergen. Oke, seperti itu. Nah, untuk uji deret positif ini, ya kembali lagi, ada uji deretnya nggak dibatasi dengan uji rasio mutlak, gitu ya. Bisa pakai uji yang lain. Yang penting dia uji deret positif. Jadi, kalau misalkan tidak berhasil pakai uji rasio mutlak, bisa pakai uji banding limit, atau uji banding biasa, atau uji integral. Pokoknya uji yang sudah dipelajari di deret positif, ya. Untuk apa? Untuk mengecek si deret mutlaknya, gitu ya. Nah, itu untuk deret berganti tanda. Oke. Ya, ini ringkasannya saja. Contohnya mungkin sudah kan ya. Jadi nanti kalau misalkan perlu nanti saat tutorial aja kita ingat lagi, gitu ya. Oke, nah tadi dikatakan bahwa kalau misalkan di deret berganti tanda untuk mengecek deret mutlaknya, ini kita sebenarnya nggak saklek harus pakai deret uji rasio mutlak, gitu ya. Pakai deretnya, uji yang lain bisa. Nah, terus uji rasio mutlak itu kapan dipakai? Nah, nanti kita akan pakai sebenarnya untuk deret yang sekarang akan dipelajari, yaitu deret pangkat, ya. Deret pangkat. Oke, seperti itu.
Oke, nah kita lihat dulu deret pangkat. Oke, nah ini ya deret pangkat. Nah, apa yang dimaksud dengan deret pangkat? Deret pangkat itu deretnya bentuknya seperti ini. Oke, sigma n sama dengan 0 an dikali x pangkat n. Ya, ini. Nah, kalau diuraikan dia bentuknya seperti ini, polinom. Ya, polinom sukunya tak hingga banyaknya. Ya, seperti itu. Nah, jadi si deret pangkat ini ya ke kekonvergenannya bisa kita apa kekonvergenannya masih bergantung pada nilai x gitu ya, gitu. Jadi tentunya kita berarti di sini kita perlu melihat lagi eh, apa concernnya di sini adalah si deret pangkat ini konvergennya untuk nilai X berapa gitu ya. Kalau misalkan di deret positif yang lalu atau deret berganti tanda, kita concernnya adalah diberikan deret gitu kan, konvergen atau tidak gitu. Nah, kalau di deret pangkat ini kita ingin melihat kalau misalkan diberikan suatu deret pangkat, kita maunya dia konvergen. Konvergennya kemana gitu ya. Sorry, maaf. Kita inginnya deret tersebut konvergen. Nah, syaratnya X-nya harus berapa ya. Nah, jadi di sini nilai X yang menyebabkan deret pangkat ini konvergen itu kita sebutnya selang kekonvergenan. Jadi nilai X iya himpunan. Jadi kan X-nya bisa macam-macam. Nggak hanya satu, bisa lebih dari satu, bisa berupa himpunan gitu ya, selang. Ya. Nah, selang X yang menyebabkan si deret pangkat ini konvergen itu kita sebutnya selang kekonvergenan. Gitu ya. Nah, jadi di deret pangkat ini kita mau melihat kalau misalkan diberikan deret pangkat, selang kekonvergenannya ada di mana? Apakah dia punya selang kekonvergenannya hanya di satu titik atau berupa selang atau berlaku untuk seluruh bilangan real gitu. Jadi kalau seluruh bilangan real kan nggak peduli berapapun x-nya dia akan konvergen selalu. Ya, oke. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan X-nya? Ya kan? Bagaimana cara menentukan X-nya? Nah, di sini kita lihat. Jadi ini ini deretnya kan? Deretnya bentuknya seperti ini. Oke. Kalau misalkan kita kaitkan ke bentuk deret yang secara umum sigma UN, ya. Kalau misalkan saya kaitkan si deret pangkat ini dengan deret yang lebih umum, ya sigma UN tadi, maka UN-nya itu yang mana? UN-nya itu adalah yang ini. Gitu kan? Ini adalah si UN-nya. Dan kita lihat di sini bentuk si UN-nya sendiri ada bentuk pangkat. Oke? Bentuk pangkat. Nah, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, untuk menguji deret yang mengandung bentuk pangkat, ya, N-nya yang ada di bagian pangkatnya, gitu, maka uji yang dipakai uji apa? Uji apa yang dipakai? Kalau misalkan deret tersebut mengandung bentuk pangkat, bentuk X pangkat N seperti itu. Uji rasio, bukan? Uji rasio, gitu ya. Maka di deret pangkat ini, uji yang kita pakai itu adalah uji rasio. Oke? Nah, oke, jadi sebentar ya. Ini deret pangkat. Kita punya bentuknya ini. N sama dengan 0 sampai ta hingga AN X pangkat N. Ya, oke. Nah, ujinya uji rasio. Nah, sekarang eh, di sini X-nya ini kita belum tahu nilainya. Bisa positif semua, bisa negatif juga. Oke. Nah, jadi kalau misalkan apa X di sini positif ya, tentunya deret pangkat ini akan menjadi deret positif. Karena AN sini eh, dia suatu bilangan positif. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan X-nya di sini X-nya di sini adalah bilangan negatif, tentunya deret ini akan berubah menjadi deret berganti tanda. Gitu ya. Nah,
Jadi kalau begitu bagaimana? Nah, jadi kalau kita lihat di sini uji rasionya lebih spesifik, lebih general lagi. Yang kita pakai adalah uji rasio mutlak ya. Jadi yang kita lihat itu adalah mutlak dari rasio deretnya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini eh, kita bisa lihat ini perlu mencari semua X gitu ya. Semua X yang menyebabkan deret pangkat konvergen. Ya, konvergen. Nah, semua nilai X ini kita sebutnya adalah daerah kekonvergenan. Daerah kekonvergenan atau selang kekonvergenan. Jadi istilahnya bisa macam-macam gitu ya. Ada dua istilah. Kekonvergenan. Ya, oke. Atau selang kekonvergen. Nah, uji yang dipakai cuma satu sih, lebih spesifik lagi di sini ujinya. Oke, uji yang dipakai itu adalah uji rasio. Adalah uji rasio ya. Tapi karena di sini X-nya bisa positif, bisa negatif, ya kita ingin rasionya yang positifnya saja, jadi harus dimutlakan. Jadi uji yang kita pakai ini adalah uji rasio mutlak. Oke. Ya. Nah, eh, ya uji rasio mutlaknya sama ya. Jadi rho sama dengan limit n menuju hingga mutlak UN, UN plus 1 gitu ya, dibagi mutlak UN. Oke. Ini seperti ini. Rho kurang dari 1 konvergen. Kemudian rho lebih dari 1 divergen. Kemudian rho sama dengan 1 tidak dapat disimpulkan. Oke, jadi di sini UN-nya yang mana? Sekali lagi bahwa yang dimaksud UN itu adalah ini. Gitu ya. Yang di depan sigmanya itu UN-nya. Jadi kalau dimutlakan ya semuanya dimutlakan termasuk X-nya. Gitu. Oke. Nah, oke. Nah, jadi lanjut lagi terkait selang kekonvergenan ya. Selang kekonvergenan itu dia ada 3 tipe ya. Tipenya ada yang berupa titik. Jadi dia konvergennya hanya di satu titik, yaitu di titik 0. Gitu ya. Untuk apa deret yang bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian ada yang berupa selang. Nah, kalau berupa selang itu selangnya selalu simetri. Ya, selangnya simetri. Oke. Dari min R sampai R. Jadi dari min R sampai R. Oke. Nah, jadi bedanya apa? Ujung-ujungnya. Ujungnya bisa masuk, bisa enggak. Gitu ya. Bisa masuk dua-duanya seperti ini. Bisa masuk salah satunya atau enggak masuk sama sekali. Ujung-ujungnya. Ya. Oke. Nah, si R ini kita sebutnya jari-jari kekonvergenan. Jadi kalau kita ngitung jari-jarinya bagaimana? Ya, kita punya selang, hitung aja panjang selangnya. Panjang selangnya itu kalau setengah dari panjang selang itu enggak lain adalah jari-jarinya. Jari-jari selang. Ya. Oke. Nah, itu jari-jarinya. Jadi R ini kita sebutnya jari-jari kekonvergenannya. Ya. Oke. Nah, setengah dari panjang selang ya. Oke. Nah, jadi di R ini kita bisa dapatkan tadi pakai uji rasio mutlak itu untuk mendapatkan si jari-jari kekonvergenannya. Ya, jadi urutannya itu kita punya deret pangkat,
Kemudian kita cari dulu jari-jari kekonvergenannya, nanti kita dapat selang kekonvergenannya. Atau bisa juga langsung dapat selang kekonvergenannya, dari selang kekonvergenan kita bisa identifikasi jari-jarinya berapa. Ya, toolsnya uji rasio mutlak. Gitu. Oke, nah terus satu lagi ada istilah deret yang bentuknya seperti ini, ya, deret pangkat yang berbentuk bentuknya itu n sama dengan 0 sampai a hingga ANX pangkat N, ini disebutnya deret pangkat dengan pusat di X sama dengan 0. Oke, jadi pusat deretnya tuh di X sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau begitu bisa jadi pusatnya bukan di sini, gitu kan? Pusat deretnya bukan di 0, tapi di angka yang lain. Nah, kalau di angka yang lain bentuk deretnya tuh seperti ini bentuknya. Jadi yang membedakan kalau yang berpusat di 0 itu ini adalah X pangkat N. Ya, kalau pusatnya bukan 0, tapi pusatnya di A. Nah, kalau yang seperti ini pusatnya di A. Bisa diidentifikasi dari sini. Ini bentuknya X min A pangkat N. Jadi bergeser X-nya. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan ini berarti pusatnya di A. Ya. Oke. Nah, untuk deret yang berpusat di A, itu bagaimana? Sama aja daerah kekonvergenannya. Bisa di satu titik itu di mana? Di X sama dengan A. Jadi intinya tuh, kalau misalkan daerah kekonvergenannya hanya berupa titik, maka titiknya itu nggak lain yang dimaksud adalah titik pusatnya. Itu ya, pusat deretnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dia berbentuk selang, ya, maka selangnya tersebut adalah selang simetri. Simetrinya di mana? Simetrinya di titik pusatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini selang A min R sampai A plus R, itu kan nggak lain selang yang panjangnya 2R, jari-jarinya R gitu ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi seluruh bilangan real. Oke, nah jadi sekali lagi, kalau misalkan kita sudah dapat jari-jari kekonvergenannya, si R-nya, ya, selangnya bisa kita uh, konstruksi sendiri, gitu ya, begitu. Oke, nah, oke, mungkin satu contoh dulu, nanti habis itu coba kalian yang mengerjakan gitu ya, sambil sambil latihan. Oke, nah ini contoh yang pertama. Oke, sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga X min 1 pangkat N per N min 1 kuadrat. Oke. Nah, oke. Ini deret pangkat. Ya, ini deret pangkat. Pusatnya di mana? Pusat deretnya ada di mana? Di 1. Oke, pusat deretnya di 1. Ya. Oke. Nah, sekarang ditanyanya apa? Selang dan jari-jari kekonvergenan. Oke. Kita cari dulu pakai uji rasio mutlak. Ya. Jadi, rho sama dengan, oke, jadi UN, oke, kita identifikasi dulu. Di sini UN-nya itu adalah X min 1 pangkat N per N min 1 kuadrat. Oke. Nah, di sini kita pakai uji rasio mutlak. Dengan uji rasio mutlak,
kita dapatkan rho sama dengan limit n menuju hingga mutlak UN plus 1 dibagi mutlak UN. Oke. Nah, jadi kita punya limit n menuju hingga limit n menuju hingga dari mutlak UN plus 1 berarti X min 1 pangkat N plus 1 dibagi N min 1, N plus 1 dikurang 1. Oke. Ini adalah UN plus 1-nya. Oke, dibagi UN. Jadi mutlak UN. Jadi X min 1 pangkat N per N min 1 kuadrat. Oke. Ini bentuknya. Nah, terus habis itu apa? Kita sederhanakan. Di sini gunakan sifat mutlak yang sudah dikenal. Ya. Oke, kita lihat di sini diuraikan. Limit N menuju hingga. Jadi saya pakai sifat mutlaknya karena dia bentuk pembagian. Mutlaknya saya taruh di masing-masing aja, gitu ya. Jadi kurang lebih bentuknya jadi seperti ini. Mutlak X min 1 pangkat N plus 1. Ya. Jadi mutlak itu kan boleh, pangkatnya boleh dikeluarkan gitu ya. Jadi saya keluarkan seperti itu. Kemudian per N. Mutlak N harusnya. Oke. Jadi ini kalau diuraikan kan N plus 1 dikurang 1 jadi N. Ya. Nah, ini harusnya mutlak N. Ya, ini harusnya mutlak N. Saya Ibu tulis itu lagi. nggak dikuadratin. Oh, wait, bentar. Oh, dikuadratin. Oke, sebentar. Berarti ini dikuadrat ya. Oke. Jadi itu N kuadrat. Ya. Ya, harusnya bentuknya begini sih. Ya, oke. Dikali N min 1 kuadrat. N min 1 kuadrat mutlak dibagi mutlak X min 1 pangkat N. Ya, jadi intinya mutlaknya saya taruh di masing-masing, pembilang dimutlakin, penyebutnya dimutlakin, pokoknya semuanya masing-masing itu ditaruh dimutlakin pakai operasi mutlak. Ya. Nah, kemudian ya ini karena pembagian, saya lakukan operasi pembagian juga. Oke. Nah, ini kan positif ya, N itu bilangan asli, jadi selalu positif. Jadi nggak dipakein mutlak juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini mutlaknya boleh saya hilangkan. Yang di atas juga, karena dia sudah positif di sini. N-1 kuadrat gitu kan ya. Oke, nah tapi kalau untuk yang di bawah, yang ini masih dalam bentuk mutlak. Ya, karena X-nya itu kan bisa, kita nggak tahu berapa. Jadi nilai X min 1 itu bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Oke, begitu. Oke, nah kita lihat dulu. Wait, ini harusnya deretnya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Yang mana yang bisa disederhanain? Oke, yang N-nya kita gabungkan dulu. N min 1 kuadrat per N kuadrat. Oke, kemudian ini X min 1 pangkat N plus 1 dibagi dengan X min 1 pangkat N. Jadi sisanya apa? Sisanya mutlak X min 1. Oke, mutlak N min 1. Oke, nah tentunya limitnya di sini limit dalam N. Jadi yang kita hitung adalah limit yang ini. Ini nggak ngefek sama limit. Tidak dipengaruhi limit lagi, karena nggak ada N-nya. Oke? Nah, jadi limit ini, yang biru ini limitnya berapa? Berapa limitnya? Apa nilai limitnya yang warna biru?
N-1 kuadrat dibagi N kuadrat. Dihitung untuk N menuju hingga. Berapa nilai limitnya? 1. Ini cuman Aditya yang ada, yang lain mana? Nggak bersuara sama sekali. Ya, ya semoga aja masih memperhatikan ya. Oke, jadi di sini ini limitnya 1. Ya, yang warna biru. Nilainya 1. Nih hasil limitnya 1. Ya, dikali dengan X min 1. Oke, nah jadi kita punya di sini. Si rho-nya adalah 1 dikali X min 1 ya, X min 1 gitu ya, mutlak X min 1. Nah, sekarang ini kita kecilin dulu. Oke, nah tadi dikatakan apa? Yang ditanya jari-jari kekonvergenan. Jadi yang saya inginkan adalah nilai rho yang konvergen. Oke, jadi di sini saya punya rho-nya di sini. Begini. Oke, yang diinginkan adalah itu nilai rho yang konvergen. Itu ya. Nilai rho yang konvergen. Salah, bukan nilai rho-nya, tapi deret yang konvergen. Yang kita inginkan adalah deret yang konvergen. Oke, nah jadi dari uji rasio yang pasti konvergen itu kalau rho-nya kurang dari 1. Jadi kita tinjau dulu ya untuk kasus yang pertama ya, yang sudah pasti konvergen itu ketika rho kurang dari 1. Oke, jadi kita punya di sini oke, yang pasti konvergen itu ketika si rho-nya kurang dari 1. Oke, artinya apa di sini? Artinya X min 1 itu harus kurang dari 1. Atau kalau mutlaknya saya buka, ya ini bentuknya ekivalen dengan min 1 kurang dari X min 1 kurang dari 1. Gitu. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita dapat selang ini. Ya. Nah, ini bisa saya tulis juga menjadi atau gitu ya. X itu berada di antara 0 dan sampai 2. Ya. Ini yang sudah pasti konvergen. Oke. Nah, jadi ini selang dari 0 sampai 2. Kalau kita hitung, langsung jari-jarinya bisa kita dapatkan. Jari-jari kekonvergenannya itu berapa di sini? Jadi jari-jari kekonvergenan itu setengah dari panjang selang. Oke. Jadi kalau misalkan di sini kita punya dari 0 sampai 2, panjang selangnya itu kan 2 berarti ya. Jadi setengahnya itu 1. Jadi jari-jarinya 1. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini jari-jari kekonvergenannya. Ini 1. Oke. Kemudian kita ini yang sudah pasti konvergen. Oke. Nah, ada yang masih abu-abu. Gak jelas ya. Itu ketika rho sama dengan 1. Oke. Nah, jadi ada kasus yang lain. Ketika rho sama dengan 1, deret itu masih mungkin konvergen. Ya, si deret tadi masih mungkin konvergen. Karena kan
ya kan masih tidak bisa disimpulkan. Kalau tidak bisa disimpulkan, biasa konvergen, bisa divergen. Nah, jadi di sini ketika rho sama dengan 1, itu harus kita uji secara terpisah. Oke, ini uji secara terpisah. Oke, nah jadi kita lihat lagi. Tadi rho-nya kan ini. Rho-nya kan ini. Ya, jadi rho-nya kita punya tadi adalah rho-nya adalah mutlak X min 1. Nah, yang mau kita tinjau ketika rho sama dengan 1. Ya, ketika rho sama dengan 1 berarti kita dapatkan ini yang mungkin terjadi adalah ketika X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Gitu ya. Ketika si rho-nya nilainya 1 kalau X-nya 0 atau X-nya 2. Ya. Secara nggak langsung itu nggak lain adalah di ujung selang ini. Oke, ujung selangnya. Nah, jadi di sini ujung selang harus diperiksa secara terpisah. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Yang pertama untuk kasus untuk X sama dengan 0. Ya, kita uji secara terpisah. Oke. Nah, kalau X sama dengan 0, kembali lagi lihat deretnya yang di samping. Maka deret yang diberikan ya, untuk X sama dengan 0, deret yang diberikan ini akan menjadi deret N sama dengan 0. Ya, harusnya bukan dari 0 ya. Kalau dari 0 nanti penyebutnya bisa apa? Bisa tak hingga tidak terdefinisi. Ini harusnya dari 2. Sebenarnya nggak masalah sih, mau dari berapa aja gitu ya. Oke. Sebentar, ini harusnya dari, ya ini harusnya dari 2. Biar dia terdefinisi di seluruhnya. Jadi nggak masalah sebenarnya mau dari berapapun gitu kan. Kali lagi kan kalau ke konvergenan kita cek rasio di ujung gitu. Jadi nggak akan jadi masalah. Oke, nah kembali lagi. Kalau X sama dengan 0, ya kita dapat apa? Kita dapat min 1 pangkat N dibagi dengan N min 1 kuadrat. Oke. Nah, ini deret apa? Ini deret apa? Deret berganti tanda. Konvergen atau tidak? Konvergen atau tidak? Hmm? Deretnya konvergen atau tidak? Konvergen, Kenapa konvergen? yang di bawahnya itu deret P. Deret P. Oke, boleh. Ya, jadi ini deret berganti tanda. Ya, ini mirip dengan deret P ya, deret P yang berganti tanda dengan P-nya 2. Ya, dia konvergen. Oke. Konvergen. Ya. Atau ngeceknya yang gampang, kan sebenarnya ini konvergennya kita nggak berbicara konvergen mutlak, konvergen bersyarat. Yang penting konvergen aja. Oke. Nah, jadi kalau mau ngeceknya ya bisa cek aja. Oh, berarti ini kan AN-nya tuh yang ini, terus limitnya kan menuju 0 gitu ya. Monoton turun kan, limitnya menuju 0, jadi pasti konvergen. Oke, gitu ya. Jadi bisa identifikasi, oh ini mirip dengan deret P. Di deret P yang berganti tanda, gitu. Dia konvergen karena P-nya 2. Bisa, atau ya pakai uji deret yang sebelumnya. Ya. Oke, nah jadi untuk X sama dengan 0 dia konvergen. Sekarang kita cek lagi. Untuk X sama dengan 2. Jadi saya punya apa di sini?
N sama dengan 2 sampai tak hingga X min 1 pangkat N min 1, ini kuadrat, ini akan menjadi N sama dengan 2 sampai tak hingga. Oke, masukkan 2. Jadi saya dapatkan 1 per N min 1 kuadrat. Ya. Oke, pertanyaannya konvergen atau tidak? Konvergen atau tidak? Yang ini? Konvergen juga. Karena Sama karena sama, deret P juga. deret P juga. Oke, pakai uji banding limit kalau mau dibuktikan. Tapi ya udah gitu kan, yang ini makanya langsung bisa diidentifikasi gitu langsung gitu ya. Nah, ini deret P, uji deret positif yang konvergen. Ya. Ini deret positif yang konvergen. Kenapa konvergen? Karena bisa digunakan uji banding limit dengan pembanding 1 per N kuadrat. Jadi pembandingnya deret P. Jadi sifatnya dia akan mirip dengan deret P. Ya. Ya, P-nya sama dengan 2, dia konvergen, ya ini konvergen juga. Nah, jadi kita lihat di sini. Ujungnya untuk X sama dengan 0 konvergen. Untuk X sama dengan 2 juga konvergen. Jadi kita dapatkan selang kekonvergenan itu adalah tadi kan dari 0 sampai X sampai 2, gitu kan? Nah, tapi kan di sini ujung di 0 juga konvergen, berarti 0 masuk dalam selang. Oke, di 2 juga kita cek terpisah dia konvergen. Jadi 2 juga masuk di selang. Jadi kita dapat selang kekonvergenannya seperti ini. Oke, dengan jari-jari R itu R-nya 1. Panjang selang dibagi 2. Oke, jadi jari-jarinya 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Bu, Hmm? kalau misalkan itu kan X-nya lebih dari sama dengan 0 sama kurang dari sama dengan 2. Kalau misalkan dia lebih dari sama kurang dari aja, R-nya juga tetap 1. Sama. Ujungnya nggak masuk gitu maksudnya ya? Iya, iya, ujungnya nggak masuk. Berarti Sama, R-nya tetap 1 ya. tetap 1. Kan panjangnya tetap 2. Kita nggak ngaruh kalau 1 titik itu kan tidak pengaruh. Panjang selangnya kan tetap 2. Gitu. Jadi jari-jarinya tetap sama. Yang membedakan nanti ujungnya masuk apa enggak gitu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, mungkin adik-adik boleh coba kerjakan yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Ya. Coba dikerjakan yang nomor 3. Soalnya. Gitu ya. Jadi urutannya gitu ya. Pakai uji rasio mutlak, terus dapat selangnya, kemudian baru dicek secara terpisah. Oke. Oke, coba dikerjakan dulu. Bisa 2 halaman nggak ya? Bentar. Oh, nggak bisa 2 halaman. Jadi ya udah. Gitu dulu ya. Dicoba aja sebisanya. Nanti kita periksa bareng-bareng. Oke? Sekitar 15 menitan ya. Nanti jam 4:05 akan kita bahas. Yang mau sholat asar dulu. Nanti jam 4:05 kembali lagi kita bahas yang ini. Saya harap udah dicoba gitu ya. Yang tidak melaksanakan